Oke, kali ini gue mau nge-review sebuah speaker. Ini adalah speaker desktop ya, bisa dibilangnya. Dari brand Keys Only. Nah, brand Keys Only ini sebenarnya cukup asing ya terdengarnya. Waktu itu gue beli ini kenapa? Karena budget gue sangat-sangat terbatas. Gue build setup PC untuk anak sekolah. Jadi mau bikin setup mouse, setup keyboard, dan juga ada monitor dan speakernya. Nah, waktu itu budgetnya benar-benar terbatas banget. Jadi speaker itu yang paling belakang lah gitu. Ada sisa budget kurang dari 100.000, akhirnya gue mencari speaker untuk harga di bawah 100.000 gitu. Akhirnya ketemu si Keys Only ini. Nah, ini adalah Keys Only i570. Dia juga ada beberapa tipe lainnya untuk speaker desktop seperti ini. Ini harganya gue beli dengan harga kisaran 70 ribuan ya. Kalau ada promo mungkin sekitar 60.000. Pokoknya range-nya antara 60 sampai 60 sampai 80 ribu lah. Nah, untuk si Keys Only ini dia bentuknya cukup lebar. Jadi memang ini untuk desktop ya. Kalian taruh mungkin di bawah monitor kalian atau di atas TV dan lain-lain. Jadi cocoknya untuk ditaruh meja, bukan portable ya. Ini bentuknya seperti ini. Di tengah sini ada brand Keys Only-nya dan dia flat warna hitam aja. Depan ini full speaker dan ini yang gue sukanya ini cukup flat bagian atasnya. Jadi kalian mungkin bisa taruh seperti pajangan seperti ini, atau mungkin kalian punya action figure atau lainnya, kalian mungkin bisa taruh di atas sini ya. Bentuknya cukup unik. Di bawahnya sini ada karet anti slip. Jadi kalau kalian taruh ini nggak mudah untuk digoyang-goyangin. Oke, ada 2 buah karet anti slip. Untuk dimensinya ini cukup panjang ya, cukup panjang dan juga menarik lah. Nggak kelihatan jelek gitu kalau kalian taruh di setup kalian. Terutama misalnya kalian punya setup yang full black atau grey, ini masih fit banget. Oke, untuk kabelnya dia cukup panjang di sini. Dan untuk inputnya dia ada 2. Ada untuk USB 2.0 dan juga untuk AUX 3,5 mm. Dan di tengah-tengah kabelnya ini ada untuk si volume triggernya. Jadi dia nggak ada on off-nya, langsung aja ke volume trigger di sini. Jadi kalian ketika colokan dia langsung otomatis nyala gitu. Jadi ini nggak bisa langsung kalian colokan ke handphone ya. Ini memang sebenarnya desktop speaker sih ini ya. Dia membutuhkan juga konektivitas USB seperti ini untuk powernya. Jadi kalian harus colokan dulu ke colokan USB di komputer atau laptop kalian, baru colokan si AUX-nya ini. Nah, sebelum gue jelasin tentang suara speakernya, kita dengerin dulu untuk speaker dari Keys Only i570 ini. Ini dia. Oke, jadi itu dia suara speaker dari Keys Only i570. Singkatnya sebenarnya kurang bagus. Tapi untuk harga 60 ribuan, 70 ribuan, ini sangat-sangat bisa dimaklumin sih. Dengan harga sendiri kalian nggak bisa minta untuk yang bagaimana banget. Suaranya ini masih terkesan agak kasar, kurang bassnya. Cuman menangnya dia mungkin di volumenya. Volumenya ini cukup besar, jadi kalau kalian ingin mendengarkan suara besar ya, ini menurut gue udah lebih dari cukup sih. Jadi speaker ini memang ala kadarnya aja sih ya. Untuk dengan harga segini ya kalian mungkin punya monitor yang nggak punya speakernya gitu, jadi kalian harus beli add-on seperti ini. Dan minusnya lagi menurut gue untuk volume controlnya ini cukup jauh di sini gitu ya, di kabelnya. Sedangkan kabel ini kan kita colokan ke belakang PC gitu ya. Alangkah baiknya mungkin kalau ada kontrol suaranya dari sini gitu, lebih enak, atau di belakang atau bagaimana gitu. Jadi kan ini yang ada di atas meja kita gitu, yang kabel-kabel ini kan ada di bawah, kita nggak mau kelihatan bahkan sama sekali gitu. Jadi gitu aja guys, mungkin speaker ini buat kalian yang benar-benar on budget dalam membeli speaker, gue masih bisa sarankan ya, gue masih bisa rekomendasikan. Dan dia juga memberikan garansi 1 tahun yang menurut gue ini cukup oke, karena dia berarti artinya cukup yakin gitu dengan build quality-nya. Gue udah pakai ini juga udah kurang lebih cukup selama setahun lebih dan masih oke. Keys Only ini memang berspesialisasi di speaker ya, jadi kalian untuk durability-nya nggak perlu cukup khawatir gitu. Kalau kalian mungkin
ingin beli yang lebih mahal, kalian punya budget lebih, kalian juga bisa pilih mungkin untuk yang merek Sony yang lebih mahal gitu. Karena ini memang waktu gue search sih salah satu yang termurah gitu untuk speaker desktop seperti ini gitu. Ya plusnya mungkin untuk desainnya sih, gue suka desainnya, ini nggak kelihatan seperti speaker murahan dan dia cukup panjang. Jadi kalau kalian taruh di meja kalian, desktop kalian seperti yang gue bilang tadi, sangat rapi, sangat clean, tidy, sangat elegan banget lah gitu lah. Oke guys, jadi segitu aja untuk review kali ini. Kalau kalian suka dengan produk ini dan mau beli juga, seperti biasa nanti link pembeliannya akan gue taruh di deskripsi. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa tinggalin komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.